Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu adik kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Kita masih membahas soal-soal persamaan dengan fungsi kuadrat. Yang langsung kita lanjut. Soal-soalnya adalah soal nomor 14. Kita baca dulu terlebih dahulu. Bila akar-akar persamaan 3x kuadrat plus 8x plus 4 sama dengan 0 adalah P dan Q, maka persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar P kuadrat dan Q kuadrat adalah A. 9x kuadrat plus 4x plus 16 sama dengan 0. B. 9x kuadrat min 4x plus 16 sama dengan 0. C. 3x kuadrat plus 40x plus 4 sama dengan 0. D. 9x kuadrat plus 40x plus 16 sama dengan 0. E. 9x kuadrat min 40x plus 16 sama dengan 0. Ini proyek perintis masuk perguruan tinggi pada tahun 1981. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita masuk ke pembahasan pada poin yang ke-7, yaitu menyusun persamaan kuadrat baru jika akar-akarnya diketahui. Dalam hal ini, kuadrat-kuadrat persamaan kuadrat baru yaitu P kuadrat dan Q kuadrat. Coba bisa kita langsung jawab. Persamaan kuadrat awalnya adalah 3x kuadrat plus 8x plus 4 sama dengan 0. Kita ingat kembali, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah 4x ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Mana a tidak boleh sama dengan 0, ABC anggota bilang real. Nah, di sini kita langsung bisa menentukan nilai-nilai dari koefisien masing-masing. Dalam hal ini persamaan kuadrat 3x kuadrat plus 8x plus 4 sama dengan 0. A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 8, sedangkan C-nya sama dengan 4. Nah, kita lihat di sini, rumus dari menyusun persamaan kuadrat baru adalah x kuadrat min y1 plus y2 x plus y1 kali y2 sama dengan 0. Nah, y1 dan plus y2 ini adalah kita permisalkan persamaan kuadrat barunya. Kita dalam hal ini yaitu P kuadrat dan Q kuadrat. Jadi kita misalkan akar-akarnya, akar-akar persamaan kuadrat barunya yaitu y1 sama dengan P kuadrat, sedangkan y2-nya sama dengan Q kuadrat. Langsung kita masuk ke rumus menyusun persamaan kuadrat baru ini. Jadi x kuadrat min y1-nya P kuadrat dan y2-nya Q kuadrat kita substitusi ke rumusnya, yaitu P kuadrat plus Q kuadrat x plus P kuadrat dan Q kuadrat sama dengan 0. Ini kita lihat ini penjumlahan kuadrat akar-akar dari persamaan kuadrat adalah kita lihat rumus sifat-sifat identitas. Kita jabarkan lagi kuadrat. Nah, ini milik semua. P plus Q kuadrat min 2PQ X, jangan lupa ini karena dia mempunyai kuadrat kedua kita kurung aja biar aman, kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat ini penjumlahan akar, perkalian akar, perkalian akar. Nah, kita lihat bahwa penjumlahan akar yang sudah kita sepakati bersama sebelum episode ini adalah min B per A. Kita kuadratkan ini Q C per A. X plus P Q C kuadrat sama dengan 0. Kita tinggal substitusi harga nilai B ada, A-nya juga oke, C-nya pun sudah diketahui yaitu A3, B sama dengan 8, C-nya 4. Kita tinggal substitusi nilai-nilainya. Min B per A, min B per A berarti 8 per 3 kuadrat min C per A 4 per 3 X plus C per A 4 per 3 dikuadratkan sama dengan 0. Kita proses terus secara aljabar. X kuadrat min 8 dikuadratkan berarti 64 per 9 min 8 per 3 X plus ini kita kuadratkan terus 16 per 9 sama dengan 0. Terus kita proses E kuadrat min ini kita samakan penyebutnya 9, ini tetap 9 kali 3 kali 8 24 X plus 16 per 9 sama dengan 0.
Berarti di sini X kuadrat min, nah ini ngutang 24, bayarnya 64. 40 per 9 X plus 16 per 9 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadrat baru dari fungsi 3x kuadrat persamaan kuadrat lamanya plus 8x plus 4 sama dengan 0. Biasanya kurang bagus angkanya ini kita kalikan ruas kiri dan ruas kanan dengan 9. Maka akan menjadi 9x kuadrat minus 40x plus 16 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat yang dimaksud dari soal. Dari pilihan yang ada itu yang paling cocok adalah E. Jadi di sini jawabannya adalah E. Kita langsung lanjut ke nomor 15. Kita baca terlebih dahulu soal yang dimaksud adalah diketahui persamaan kuadrat X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Persamaan kuadrat yang kedua, X kuadrat plus AX plus B sama dengan 0. Jika jumlah kedua akar persamaan 2 sama dengan 2 kali jumlah kedua akar persamaan 1. Sedangkan hasil kali kuadrat kedua akar persamaan 1 sama dengan 3 kali hasil kedua akar persamaan 2. Maka persamaan 2 adalah, nah di sini ada 2 dengan jawaban A, X kuadrat plus 6X plus 4 sama dengan 0, B, 2X kuadrat plus 3X plus 4 sama dengan 0, C, 2X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0, D, 3X kuadrat plus 18X plus 2 sama dengan 0, E, 3X kuadrat plus 18X plus 4 sama dengan 0. Produk perintis masuk perguruan tinggi tahun 82. Di sini jadi ada 2 persamaan. Persamaan yang pertama sudah lengkap, persamaan kuadrat yang kedua yang belum ada lengkap. Dalam hari ini masih ada variabel, masih ada koefisien dan konstanta yaitu A dan B. Justru kita harus mencari siapa si A dan siapa si B. Jika sudah ada nilai A dan B, itulah persamaan kuadrat yang kedua. Yang tentu dari pilihan A, B, C dan D ini sudah ada salah satu dari mereka itu. Nah di sini memerlukan pemahaman poin yang keenam, yaitu dia masuk rumus jumlah, hasil kali, dan selisih dari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ini bisa kita langsung jawab. Kita jawab persamaan kuadrat pertama, X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Nah, di sini bentuk umumnya kita samakan X kuadrat Bx plus C sama dengan 0. Nilai A-nya di sini sudah ada. Berarti nilai A-nya 1, B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 2. Nah, kita misalkan di sini akar-akar dari kedua jenis persamaan kuadrat ini, kita misalkan tentu ada 4 berarti. Kalau yang pertama kita misalkan akarnya adalah X1 dan X2. Nah, ini kita memakan. Terus yang kedua, kita lihat di sini, tulis kembali X kuadrat plus AX plus B sama dengan 0, samakan identik dengan bentuk umumnya dia plus C sama 0. Nah di sini kita lihat, kita juga bisa menentukan nilai A koefisien dari X kuadrat 1, koefisien B, hati-hati di sini A, koefisien C, B. Nah karena ada 2 persamaan kuadrat, yang pertama kita misalkan akarnya X1 dan X2 di sini. Nah yang kedua ini tentu kita misalkan akarnya adalah X3 dan X4. Nah, supaya hanya membedakan. Jadi indeks di penyebutan akar-akar itu hanya menandakan bahwa jumlah akarnya ada 2. Karena ada 2 jenis, ya kita memakan X1 dan X2 untuk jenis persamaan kuadrat yang pertama. Yang kedua, jenis yang kedua itu X kuadrat plus AX plus B sama 0, akar-akarnya X3 dan 4. Baru kita terjemahkan bahasa soal. Kita lihat yang pertama, bahasanya, jika jumlah kedua akar persamaan 2 sama dengan 2 kali jumlah kedua akar persamaan 1. Kita lihat, jika jumlah kedua akar persamaan 2, dalam hal ini yang 2 ini kita memakan X3 dan 4. Jika jumlah kedua akar persamaan 2, berarti di sini X3 plus X4 sama dengan, kata soal, sama dengan 2 kali jumlah kedua akar persamaan 1. 2 kali jumlah kedua akar persamaan 1. X1 dan X2. Nah ini kita bisa langsung nih. Nah, yang kedua ini kita misalkan persamaan pertama deh. Bahasa soalnya itu kita terjemahkan. Selanjutnya, sedangkan hasil kali kuadrat kedua akar persamaan 1 sama dengan 3 kali hasil kedua akar persamaan 2. Sedangkan hasil kali kuadrat kedua akar persamaan 1. Persamaan 1 berarti X1 dan X2 ya. X1
sedangkan hasil kali kuadrat persamaan 1 sama dengan 3 kali hasil kali kedua akar persamaan kedua. 3 kali hasil kali kedua persamaan kedua. Dalam hal ini kita umpamakan tadi X3 dan X4. Jadi ada dua bahasa yang bisa diterjemahkan dalam bentuk matematika, yaitu yang pertama katanya, jika jumlah kedua akar persamaan 2 sama dengan 2 kali jumlah kedua akar persamaan 1. Sedangkan hasil kali kuadrat kedua akar persamaan 1 sama dengan 3 kali hasil kali kedua akar persamaan kedua. Nah, dari sini bisa kita langsung menerjemahkan dengan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat. Kita terjemahkan dulu dari poin yang pertama. Kita lihat di sini, kita tulis kembali. Nah, kita lihat persamaan yang pertama, X3, X4, jumlah akarnya kali 2 kali jumlah dari kuadrat persamaan pertama. Rumusnya tetap kita lihat dari persamaan kuadrat yang kedua, yaitu min B per A sama dengan 2. Ini pun min B per A. Tapi hati-hati di sini. Ini untuk persamaan kuadrat kedua, ini untuk jumlah kedua akar persamaan kuadrat 1. Jumlah kuadrat persamaan yang kedua kita lihat B-nya berapa nilainya di sini. Ini adalah persamaan kuadrat kedua. B-nya bernilai A dengan A-nya 1. Berarti kita lihat di sini B-nya bernilai A, berarti jadi min A, A-nya bernilai 1 sama dengan 2. Nah, ini persamaan kuadrat 1 min B per A. Persamaan kuadrat 1 ini min B. B-nya di 3 jadi min 3 per A-nya 1 berarti 1. Sama dengan min A, 2 kali min 3, min 6. Dalam hal ini, A-nya bisa langsung ketemu, A-nya 6. A-nya 6 berarti kita mencari nilai B, ya kan? Karena mencari persamaan kuadrat dari persamaan kedua yang X kuadrat plus AX plus B sama dengan 0. Nah, ini kita tinggal mencari yang B. Ini A6 ini kita terjemahkan dulu dari bahasa persamaan yang kedua. Kita lanjut. Kita tulis kembali persamaan kuadrat tersebut, X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Jadi persamaan bentuk umumnya E kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dimana nilai A-nya 1, B-nya 3, C-nya sama dengan 2. Yang kita misalkan akar-akarnya X1 dan X2. Persamaan kuadrat yang kedua, E kuadrat plus AX plus B sama dengan 0. Karena bentuk umumnya kita tulis kembali E kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di sini kita bisa menentukan nilai A-nya 1, B-nya A, C-nya B. Nah, sini permisalan akar-akarnya adalah akarnya X3 dan X4. Nah, dari persamaan perterjemahan kedua, bahwa perkalian kuadrat persamaan kuadrat 1 sama dengan 3 kali perkalian akar-akar persamaan kuadrat yang kedua. Nah, kita bisa langsung, ini adalah perkalian dari akar kuadrat, ini pun begitu, C per A. Tapi di sini kita lihat, hati-hati, ini adalah akar milik yang persamaan kuadrat pertama, yang ini yang kedua. Yang pertama C per A berarti C-nya 2, A-nya 1 berarti 2 per 1 kuadrat. Ini untuk yang kedua, C-nya B, A-nya 1, nah seperti ini. 2 dikuadratkan langsung 4 sama dengan 3B. Maka harga B-nya mendapat 4 per 3. Dari tadi, sebelumnya A sudah kita dapatkan, A-nya sama dengan 6. Maka persamaan kuadrat kedua itu adalah bentuknya X kuadrat plus AX plus B sama dengan 0. Tinggal kita substitusi, nilai A-nya adalah 6, B-nya 4 per 3, sama dengan 0. Nah, kedua ruas kita kalikan dengan 3, menjadi 3X kuadrat plus 18X plus 4 sama dengan 0. Inilah persamaan kuadrat yang kedua. Jadi kalau kita lihat dari bentuk soalnya adalah pilihannya sudah kita coret, yaitu E. Itu jawabannya adalah E. Kita masuk soal yang nomor 16. Sebelumnya kita baca dulu. Seekor semut merayap pada bidang X, Y sedemikian hingga pada saat T ia berada di titik X, Y dengan X setengah dari T plus 1 dan Y sama dengan T kuadrat plus 2.
Lintasan semut itu adalah busur parabola yang puncaknya akan dicapai pada saat T sama dengan, ini lagi-lagi perintis tahun 82 masuk perguruan tinggi. Untuk menyelesaikan soal nomor 16 ini, dia masuk poin keempat, yaitu mengenai pengertian sumbu simetri dan titik puncak. Nah, di sini T-nya sama dengan pilihannya A sama dengan 0, B sama dengan 1, C 2, D 3, E 4. Langsung bisa kita jawab. Jadi X-nya setengah T plus 1 itu kalau kita kalikan 2 berarti 2X sama dengan T plus 1, atau 2X satunya pindah ruas kiri sama dengan T. Ini kita misalkan persamaan pertama. Kedua, Y sama dengan T kuadrat plus 2. Ini persamaan kedua. Jadi dari persamaan 1 kita substitusi ke persamaan 2, maka akan terjadi Y sama dengan 2X min 1 kuadrat plus 2. Ini bisa kita buka 4x kuadrat plus 4x plus 1 plus 2. Jadi 4x kuadrat plus 4x plus 3. Nah, ini adalah fungsi kuadrat yang bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c. Nah, di sini kita lihat ini adalah kalau kita lukis bentuknya dia terbuka, dia akan terbuka ke atas, akan terjadi sebenarnya titik balik minimum. Lintas semut itu ada busur parabola yang puncaknya akan dicapai, kita lihat di sini. Kita cari sumbu simetrinya akan dicapai pada saat sini min B per 2A. Kita coba langsung ya. B-nya berapa? A-nya berapa? Kita lihat di sini. Sini nilai A-nya berapa nih? 4. Nilai B-nya min 4, C-nya 3. Dari pengertian bentuk umum seperti ini. A-nya 4, B-nya min 4, C-nya 3. Kita lihat B-nya berarti min 4, A-nya 4. Jadi 4 per 8 kita bisa sederhanakan setengah. Jadi X-nya setengah. Nah, X-nya setengah ini terjadi pada saat dia puncak minimum, dalam hal ini minimum dari persamaan atau fungsi kuadrat ini. Nah, ini kita lihat, kita substitusi langsung untuk mencari nilai T. Parabola puncaknya akan dicapai pada saat T sama dengan kita masukkan ke persamaan pertama. Jadi sumbu simetri ini kita substitusi ke persamaan pertama. T sama dengan 2X min 1. X-nya setengah, 1 sama dengan, ini bisa salaman, 1 kurang 1 sama dengan 0. Jadi puncaknya akan dicapai pada saat T sama dengan 0. Yaitu jawaban yang benar adalah A. Di sini. Nah, demikianlah contoh-contoh soal persamaan dan fungsi kuadrat sampai ke nomor 16. Jangan lupa kita akan lanjut ke soal-soal selanjutnya. Karena itu jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.